Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi seorang petani paneli dari Singaraja Bali di channel YouTube Inayan Channel. Petani dimanapun berada, hari ini saya akan melakukan pemangkasan pohon paneli karena dari penanaman belum dapat dipangkas demi bagaimana ke depan batang akan lebih besar. Nah ini dari penanaman belum disetek. Sekarang kita kebetulan juga akan ada melakukan penanaman. Maka untuk memperbesar daripada batang pohon paneli wajib kita melakukan penyetekan sekali. Nah ketika sudah nanti keluar tunas yang baru lagi, baru kita bawa turun lagi, kita kasih naik biar ada tambahan daripada untuk mencari nutrisi, karena harus ada akar regenerasi untuk membuat pertumbuhan paneli ini bagus. Nah ini saya cari dulu semeter aja, mungkin 2 meter dapat. Cara ngitungnya ini saya gini, karena pucuk ini nanti stres dan bahkan layu, kadang-kadang busuk juga bisa. Maka kalau cari bibit adalah kita dari 2 ruas ini kita sisakan, nanti kita cari ukurannya yang hampir sini. Nah ini kita cari 1 meter, kita tanam biar nanti tanaman juga bagus. Oke guys. Nah, ini nanti akan berpotensi mengeluarkan tunas untuk regenerasi tanaman, dan ini bisa berpotensi nanti kalau tidak keluar tunas lagi 1 tahun, lagi beberapa bulan, misalnya lagi 4 bulan, kita bisa potong lagi di sini. Ini dipotong lagi untuk men-stressing, bisa juga keluar bunga karena tanaman ini sudah lebih daripada usia 1 tahun pada saat itu. Oke, mungkin cukup itu. Nah ini saya akan melakukan beberapa pemotongan ulus-ulus yang masih belum pernah terpangkas. Nah ini contohnya ketika tanaman paneli kita belum dapat pemotongan, maka batang masih cenderung agak kecil. Beda nanti saya tunjukkan tanaman paneli yang di atas yang sudah pernah saya potong dan saya bagikan bibitnya untuk kepada petani yang lain. Nah di sebelah sini bisa dilihat. Sini bisa dilihat. Nah ini contohnya masih kecil dia, kalau belum dapat dipangkas. Nah ini kita potong sekali saja biar nanti keluar tunas lebih besar lagi. Kita stek saja. Nah seginilah biar nanti akan lebih besar. Oke, next. Nanti tadi saya sudah sampaikan, nah ketika kita sudah melakukan pemotongan pucuk yang seperti tadi saya lakukan, ternyata ketika kita sudah melakukan pemotongan pucuk, sudah barang tentu apa yang kita harapkan untuk memperbesar daripada batang buah paneli, inilah jadinya seperti ini. Karena sesuai dengan pengalaman saya, ketika batang ini besar nanti berpotensi akan bisa mengeluarkan buah yang besar. Memang dalam polarisasi itu pengawinannya itu harus juga kita atur, jangan terlalu banyak kita kawinkan bunga paneli. Ini contohnya teman-teman dulu sebelum dipangkas, ini teman-teman bisa lihat ini batang kecil, batang kecil. Ketika kita sudah lakukan pemangkasan sudah mulai besar. Ini pentingnya kita untuk membuat batang paneli kita besar. Nah ketika ini nanti sudah panjang, ini tidak harus kita potong lagi, biar kasih turun kayak ini. Nah ini contohnya, nanti kita kasih turun untuk ada penyerapan nutrisi baru ke media. Ini contohnya ini. Nah kayak begini, nanti ini akar ini akan bisa menjadi akar regenerasi. Kita kasih saja naik di tajar yang satunya, tidak masalah ketika kita sudah atur dengan baik sulurnya. Nah nanti di beberapa waktu ketika sudah musim untuk kita melakukan pemangkasan untuk pembungaan, kita bisa potong di sini. Potong di sini, kita bisa potong di sini sehingga ini akan menjadi tanaman regenerasi dan ini siap dibungakan. Nah itulah yang kita lakukan, proses bagaimana merawat pohon paneli agar pohon paneli kita itu umurnya lebih panjang, penyerapan nutrisinya masih bagus, dan cepat nanti mengeluarkan bunga. Next.
ketika sudah pernah melakukan pemangkasan kita pada pohon paneli kita, nanti tunas bahkan batang-batang itu sudah akan mulai besar. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, bisa lihat batang akan besar-besar seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini sudah pernah kita lakukan pemotongan sekali. Ini bukti pentingnya kita melakukan pemangkasan pada pohon paneli untuk bagaimana kita membuat batang pohon paneli kita lebih besar. Wajib hukumnya kalau kita menanam paneli, sulur harus pernah dipangkas untuk bagaimana memperbesar daripada batang daripada pohon paneli kita. Ini para sahabat, nanti saya akan update dan saya akan sampaikan bagaimana cara memperlakukan ketika sudah kita melakukan pemangkasan dan pemotongan pada pohon paneli kita. Para sahabat tani dimanapun berada, mudah-mudahan ini menjadi referensi kita bersama-sama belajar. Apabila dalam keterangan saya ini artinya kurang juga bagus, karena kita tahu bersama bahwa tidak hanya saya dan beberapa teman yang menjadi petani paneli di Indonesia ini, bahkan di dunia, tapi banyak teman-teman. Nah, ketika apa yang saya buat dalam video saya ini tidak artinya berkenan atau mungkin kurang pas, mohon masukan dan sarannya, karena dengan berbagi pengalaman kita akan mendapatkan solusi-solusi ilmu-ilmu baru tentang bagaimana kita menjadi petani paneli yang lebih baik di negara kita Indonesia. Nah, khususnya kita di Bali. Nah, sahabat, ini contohnya. Kalau sudah dapat kita pangkas sekali, ini untuk memperbesar batang pohon paneli ini, teman-teman bisa lihat. Ini sudah kita lakukan pemangkasan dulu. Nah, ini ada beberapa juga yang mesti harus kita perhatikan. Ketika ini berpotensi nanti akan mengeluarkan bunga. Nah, ketika sudah akan mengeluarkan bunga, nah ini kita patut kita jadikan sulur regenerasi. Kita kasih dulu panjang dia turun biar menyentuh ke media. Nah, itu nanti teman-teman yang dapat kami sampaikan. Lanjut. Saya akan menyampaikan beberapa cara untuk bagaimana kita merawat daripada pohon paneli kita. Ketika sudah kita melakukan pemangkasan batang-batang dan sudah besar seperti ini, nah untuk menjaga daripada kebutuhan nutrisi daripada pohon paneli ini tetap bagus, akar-akar udara yang tidak berfungsi seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang seperti ini patut kita bersihkan. Kita bersihkan agar tanaman kita itu kebutuhan nutrisinya tetap tercapai. Karena menurut daripada pengalaman saya, akar ini tidak berpengaruh sekali untuk bagaimana mencari nutrisi, karena ini akarnya sudah tidak berfungsi. Nah, tapi akar udara ini ketika dia menyentuh media, dia bisa juga panjang. Ini akar, kalau menurut saya ada akar multifungsi daripada pohon paneli. Akar ini ketika menyentuh media, dia bisa panjang juga bisa menyerap nutrisi, dan bisa ketika dia sudah lama dan mengering seperti ini patut kita bersihkan. Jelas untuk bagaimana mempertahankan daripada kesehatan tanaman, kita harus bersihkan juga. Nah, ini kita bersihkan. Kalau ini kita bersihkan untuk mengurangi daripada tanaman paneli ini nutrisinya terbagi tidak karuan. Nah, ini kita bersihkan kalau ini biar fokus kepada pertumbuhan batang. Itu teman-teman, ini semua kita bersihkan. Ini semua, kalau ada teman-teman, kalau setelah kita melakukan pembersihan ini semua pada misalnya sudut paneli kita, nah wajib juga kita selaku petani. Nah, ini contohnya kita bersihkan. Kenapa saya bisa katakan pohon paneli memiliki? Nah, ini dulu akar udara bisa memiliki multifungsi. Seperti ini. Akar yang seperti ini sebenarnya ini sangat riskan, harus kita perhatikan baik. Ketika ada akar yang seperti ini harus kita berikan posisi dia tidak terganggu. Nah, ini karena saya untuk bagaimana mengatur sulur, ini sudah keluar akar ini tidak masalah, nanti akan bisa keluar akar baru seperti ini. Ini akar. Nah, akar ini juga tadi ada asalnya dari akar udara yang ketika menyentuh media tadi saya sampaikan, dia juga bisa melakukan penyerapan nutrisi pada media tanam paneli kita. Nah, teman-teman dimanapun berada,
ketika akar ini sudah terganggu, mungkin nanti kalau tidak sehat dan lain sebagainya, teman-teman bisa potong akar ini biar tidak berpotensi nanti busuk batang, karena akar ini bisa mengering dan juga akan berpengaruh kepada batang tanaman vanili kita. Nah teman-teman, ketika sudah sulur panjang dari atas kayak seperti ini, nah ini kita seperti yang saya tadi lakukan, kita bisa potong untuk jadikan bibit juga bisa. Nah seandainya sudah misalnya panjang dan kita umur tanaman vanili kita sudah mencapai misalnya 1 tahun lebih, kita bisa juga sulur ini kita balikkan bawah ke atas seperti ini. Nah bisa juga di sini naik lagi, naik lagi, naik lalu turun. Nah di beberapa misalnya sudah umur 2 tahun tanaman vanili ini, penting kita lakukan penyetekan nanti. Nah ini saya contohkan. Nah ini anggap aja sudah turun, sudah turun kembali. Nah ini sudah sampai di sini lagi beberapa bulan. Kita bisa pangkas di sini untuk bagaimana tanaman ini akan mengeluarkan bunga. Nah contoh, ini kan tiang segini, nah tingginya kita ambil setengah daripada tiang ini untuk potensi nanti keluar bunga di sini. Nah karena kalau kita punya tracingan, kita harus potong seperti ini di sini. Nah ini saya cari ini dapat misalnya 2 meter. Ini kita potong di sini biar dapat 2 meter. Nah contoh di sini saya potong tek. Nah ini dapat di sini kita. Karena ini juga kita jangan lupa kita juga bersihkan biar stresnya. Nah ini ketika nanti umur tanaman sudah siap dibuahkan. Nah ini nanti akan berpotensi stressing kalau kita tanaman kita sudah lebih umurnya daripada 1 tahun, dan pemangkasannya kita kalau di Bali ini kita di bulan 3 atau bulan 4 nanti berpotensi ini akan mengeluarkan bunga. Nah nanti juga akan bisa muncul tunas di sini. Nah kayak ini misalnya contoh, nanti keluar tunas di sini. Ini tunas ini kita jadikan tunas regenerasi untuk mempertahankan daripada tanaman ini. Nah inilah kita buahkan. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada. Ada sedikit yang saya tambahkan. Nah ketika seperti ini sulur sudah misalnya dari sini sudah kita atur, bisa juga kita naikkan di tajar yang satunya, bisa juga yang satunya, artinya ini sulur penting diatur. Nah ketika sudah seperti ini jangan sekali teman-teman nanti ini timbun dengan media, nanti ini bisa busuk, biarkan dia seperti ini. Nah nanti bisa aja teman-teman hanya bersihkan ininya. Nah daun-daunnya ini kita bisa bersihkan karena daun kadang-kadang dia bisa busuk. Nah ini contohnya kalau tertanam seperti ini, biasanya ini sudah mulai agak menguning, nanti menguning-uning. Nah makanya kita bersihkan seperti ini. Nah jangan sekali-kali ditimbun, karena pengalaman saya kalau ini ditimbun kadang-kadang dia busuk ya. Busuk, biarkan aja akarnya sendiri seperti ini, dia sendiri. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih apa yang saya sampaikan mohon dimaklumi. Ini saya hanya berbagi. Nah, memang saya tahu bahwa sudah banyak petani vanili yang ahli, tapi saya merasa tidak plong rasanya ketika saya tidak akan membagikan apa yang saya dapatkan juga ini kepada teman-teman petani yang pemula yang ada di negara kita dan Bali pada khususnya. Apalagi sekarang musim Covid, marilah kita belajar menjadi petani. Karena dengan menjadi petani kita juga hidup kita akan merasa berarti, karena jadi petani juga mampu memberi kontribusi untuk kehidupan kita sendiri dan bagi bangsa dan negara kita. Nah teman-teman dimanapun Anda berada, saya Wayan Rinayut DSW akan mengajak dari segala latar belakang dan segala kalangan untuk bagaimana berbicara masalah vanili. Karena apa? Pelangi itu tidak akan kelihatan indah ketika warnanya hanya satu, merah, putih, kuning, hijau, itulah warna pelangi. Karena dengan pelangi lah pasti sudah pernah ada turun hujan. Nah karena turun hujan itu mampu memberi nutrien setiap tanaman, maka tanaman juga bisa subur. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Mohon nanti dibantu subscribe, like, dan komennya. Sukses. Ampun tiang setekkan bibit di kebun percontohan PPPSB ini. Nah ini sudah tiang setekkan, bagus-bagus. Nah
Ini ngampun ring dijen iki, ngampun meluncur saking Denpasar nggih. Ternyata sudah panjang, guys. Ini sayang agak menekuk dulu, ndak diperhatiin, agak gini jadi. Kalau itu panjang ini. Lumayan nih, guys. Panjang banget. Komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk bagaimana saya Vanili adalah tanaman penghasil bubuk vanili yang biasa dijadikan pengharum makanan, bisa juga untuk parfum, kosmetik, dan lain-lain. Bubuk vanili dihasilkan dari buahnya yang berbentuk polong. Vanili adalah komoditas dengan nilai penjualan yang sangat baik dengan berbagai kemudahan untuk pengelolaannya. Vanili bisa disimpan hingga puluhan tahun. Ayo bercocok tanam vanili bersama UD Hambli Gataya yang berlokasi di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Sukasada, Buleleng, Bali. UD Hambli Gataya menyediakan panca media tanam vanili yang sudah terbukti jos. Tersedia juga pupuk, bibit vanili unggul, setting lahan, dan lain-lain. Bibit vanili di UD Hambli Gataya bergaransi selama 3 bulan apabila pembeli mengikuti SOP dari Bapak Rinaya DSW sebagai pemilik UD Hambli Gataya.